ciri-ciri kehidupannya. Dibagi menjadi 4, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, tinggal sederhana. Yang kedua, masa berburu meramu tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Yang keempat, masa penelitian. Masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Masa kehidupannya sangat tergantung dengan alam, memakan makanan tanpa proses pemasakan. Jenis manusianya Pithecanthropus erectus di Ngawi, Wajakensis di Kediri, dan Pitsoloesis di Blora, serta Mojokertoesis. Jenis manusia purba di Indonesia yang pertama Megathropus erectus, Paleojavanitus, dan yang paling primitif penemuan ditemukan oleh Van Koningsweg di Sangiran tahun 1930. Yang kedua, Pithecanthropus erectus di Mojokerto, Sangiran, Renil, dan lain-lain seperti kera berjalan tegak. Serta yang ketiga, Homo Wajakensis di Tulungagung tahun 1989 oleh Van Pietsoenhuysen. Teknologi masa berburu meramu sederhana. Teknologi hanya dikarenakan kebutuhan oleh alat dengan lingkungan. Contohnya kapak serpi, kapak perlintas, tanduk, dan kapak bunga. Kehidupan sosial masa praksara berburu meramu sederhana sangat tergantung dengan alam. Adanya pembagian tugas pekerjaan, contohnya seorang laki-laki berburu dan seorang perempuan mengumpulkan makanan dan hewan. Bisa berburu meramu tingkat lanjut, yaitu kehidupannya tinggal di gua, api mengusir binatang buas di malam hari. Tanaman mulai ditanami, contohnya jewabut, padi, timun, ubi, biji-bijian. Adanya 2 ras, yaitu ras Austromelanesoid di Indonesia bagian timur dan Mongoloid di Indonesia bagian barat. Teknologi berburu meramu tingkat lanjut atau ciri-cirinya: katak genggam, serpihan bilah, tulung, meninggalkan gambar-gambar pada dinding gua, mengenal bercocok tanam sederhana, tinggal di gua dekat sumber air. Masa bercocok tanam, ciri-cirinya mulai adanya tempat tinggal, menatap, adanya unsur-unsur kepercayaan, mulai bercocok tanam, serta mulai menanam berternak. Teknologi yang membuat gerabah jumlah keluarganya besar. Masa kehidupan manusia purba mempunyai alat-alat biru persegi, tapak batu, mata panah, mata tombak, menhir, dan dominant. Masa pendakian atau logam, ciri-cirinya dikenal biji logam. Yang kedua, terciptanya alat-alat dari logam. Yang ketiga, terciptanya perhiasan. Yang keempat, membuat rumah kayu. Yang kelima, kehidupannya menetap. Yang keenam, ada aktivitas perdagangan. Yang ketujuh, ada kepercayaan. Yang kedelapan, mengenal seni ukir. Yang kesembilan, terdapat mepera. Yang ke-10, terdapat gotong royong. Pendaftaran nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara. Menurut teori imigrasi, terdapat beberapa petunjuk keberadaan masyarakat awal Nusantara. Menurut yang pertama, menurut Prof. Dr. Haji Faiz, bangsa Indonesia berasal dari Asia. Teori ini didukung oleh perbandingan bahasa, karena bahasa yang dipakai di Indonesia yaitu meliputi Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia, berasal dari satu akar, yaitu bahasa Austronesia. Yang kedua, menurut Van Huyne Gilder, bahasa Indonesia berasal dari
fosil dan artefak tertua yang terbanyak yang ditemukan di daerah Indonesia. Menurut yang keempat, yaitu menurut William Smith membagi bangsa-bangsa Asia berdasarkan bahwa yang digunakan yaitu bangsa yang berbahasa Taugon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Australia. Bangsa Australia dibagi menjadi dua, yaitu bangsa yang berbahasa Asia dan bahasa yang Australesia. Mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polynesia. Yang terakhir yaitu Hokkien, bangsa yang mendiami daerah pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Benda ini tercampur dengan bahasa Mongol yang kemudian disebut dengan bangsa Proto-Melayu dan Aldeontro-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua menyebar di sekitar wilayah Indonesia pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa Delta-Melayu atau Melayu Muda menyebar di wilayah Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Corak kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia. Corak kehidupan masa nenek moyang bangsa Indonesia pada akhir prasejarah pada dasarnya meliputi dua yaitu sistem kepercayaan masyarakat diperkirakan mulai terbentuk pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut dan terjadi pada zaman Neolitikum. Yang kedua, bermasyarakat. Masyarakat berbagi menjadi kelompok-kelompok atau situasi dengan bidang keahlian. Masing-masing kelompok memiliki aturan sendiri, dan di samping adanya aturan yang umum yang menjamin keharmonisan hubungan masing-masing. Yang ketiga yaitu pertanian. Sistem pertanian yang dikenal oleh masyarakat prasejarah pada awalnya adalah berladang atau hikmah yang hanya mengandalkan pada sehingga bentuk pertanian ini wujudnya terpisah tempat. Pada masa pendakian sistem persawahan mengalami perkembangan mengingat adanya spesialisasi atau pembagian tugas berdasarkan keahlian. Yang keempat, pelayaran. Dengan adanya perpindahan bangsa-bangsa dari daratan Asia ke Indonesia membuktikan bahwa sejak abad sebelum Masehi nenek moyang bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan berlayar. Kemampuan berlayar terus mengalami perkembangan mengingat kondisi geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau sehingga untuk mencapai kepada pulau yang lain harus menggunakan perahu. Jenis perahu yang dipakai adalah perahu bercandik. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak zaman Neolitikum, masyarakat Indonesia telah mengenal pengetahuan yang sangat tinggi, di mana masyarakat telah dapat memanfaatkan angin musim sebagai tenaga bergerak dalam aktivitas berlayar. Juga mengenal astronomi atau ilmu perbintangan sebagai petunjuk arah
perlayaran. Dan sebagai petunjuk waktu dalam bidang pertanian, selain perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi juga dikenal oleh masyarakat prasejarah, terutama pada zaman pendakian, yaitu teknologi yang berupa pengecoran logam. Yang selanjutnya adalah kesenian. Kesenian dikenal oleh masyarakat prasejarah sejak zaman Neolitikum, yang dibuktikan dengan adanya lukisan-lukisan pada dinding gua. Untuk selanjutnya, kesenian mengalami perkembangan yang sangat pesat pada zaman Neolitikum, karena pada masa bercocok tanam terdapat waktu senggang dari penanaman hingga panen yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan jiwa seni. Dari seni membatik, gamelan hingga wayang.